Ya tentara sama polisi saja disusupi. Ya kan? Tidak mustahil MUI juga disusupi, bisa saja kan begitu ya. Tentara, nyaris tidak ada lembaga yang tidak disusupi oleh itu kan gitu tadi ya. Itu wajar-wajar saja. Jadi kata Pak Mbak tadi ya, tidak usah khawatir lah, katanya tidak Pak. Biasa saja, saya juga nggak khawatir. Baik. Mereka masuk kepada masyarakat ke lembaga-lembaga secara resmi ya sebagai bagian dari siasat untuk bertahan tadi. Kita harus ingat bahwa sebuah organisasi seperti ini tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak memiliki proses kaderisasi, pendanaan, strategi. Keberhasilan dari Densus, BNPT dan lembaga lain adalah tidak ada lagi di Indonesia. Itu namanya pencapaian keberhasilan. Kalau misalnya masih ada terus, lantas apa ukuran kinerjanya? Jadi keberhasilan dari sebuah Densus, keberhasilan dari BNPT, keberhasilan di dalam pemberantasan terorisme adalah tidak ada. Tesis seperti itu kan harus diuji ya. Justru Saudara Fadlizon sebagai wakil rakyat ya menyampaikan secara komprehensif begitu loh ya, bahwa kalau tidak ada terorisme atau tidak ada Densus, tidak akan ada. Ya itu harus diuji dengan satu tesis tersebut melalui satu penelitian lah ya. Kemudian misalnya membentuk tim khusus. Sementara itu pemirsa, Majelis Ulama Indonesia MUI menonaktifkan Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Densus 88. Meski begitu, MUI menghormati azas praduga tak bersalah hingga adanya ketetapan hukum. Betul, Saudara Dr. Zain An-Najah ini adalah anggota Komisi Fatwa, bagian dari Majelis Ulama yang mendukung terhadap pekerjaan atau bahan-bahan dari Komisi Fatwa yang nanti akan diambil keputusan oleh Komisi Fatwa dan juga menjadi keputusan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini kami tentu menghormati proses hukum. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Rusdi Hartono menyatakan, penangkapan ketiga tersangka dilakukan berdasarkan petunjuk dari penangkapan Amir Jamaah Islamiyah Parawijayanto yang ditangkap pada 2019 lalu. Baitul Mal Abdurrahman bin Auf ini menjadi pundi-pundi untuk mendapatkan dana, karena memang kita tahu bersama untuk mempertahankan satu ekstensi organisasi sangat membutuhkan dana. Dari keterangan Parawijayanto inilah yang terus dilakukan pendalaman mulai tahun 2019 sampai berakhir pada penangkapan tanggal 16 November 2019 terhadap 3 tersangka ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Fadlizon menyebut pernyataan tersebut berbau Islamofobia, bahkan menyarankan agar Densus 88 dibubarkan. DPR itu kan representasi rakyat. Kalau masyarakat pada umumnya menginginkan ini dikeluarkan, harusnya dikeluarkan, apalagi ini menimbulkan gejolak. Sejumlah pihak menilai ucapan Fadlizon tidak berdasarkan fakta dan sejarah ketika ia mengungkap Densus 88 perlu dihapuskan. Tidak hanya itu, Fadlizon dinilai telah menyesatkan bangsa dengan menuding adanya Islamofobia. Tahun 1993, Farid Oqbah ini dia ke Afghanistan dengan beberapa orang mengikuti pelatihan askaria di sana, pelatihan militer di sana. Di sini saja sudah kena pasal, sudah pasti pidana itu. Tentu ini sangat berbahaya sekali ya. Bukan sekedar bahaya sebuah serangan gitu, tapi bahaya ideologis yang merubah pemikiran orang tentang kehidupan berbangsa bernegara, yang merubah kecintaan orang kepada tanah air menjadi kebencian, yang merubah rasa toleransi terhadap saudaranya menjadi intoleran karena dia berbeda. Nah, cuma ya saya hanya minta gini saja. Itu diuji di pengadilan kan, ada saksi-saksi itu kan harus diuji nanti di pengadilan. Baik, kita akan tunggu di pengadilan nanti ya Pak ya. Bagi saya ya proses peradilan itu harus tegak ya, dengan sebaik-baiknya gitu kan. Saya agak terkejut juga Pak Mbay membuat statement ya. Ya saya simpulkan tuh agama jangan dibawa-bawa ke dalam politik gitu kan. Kalau gitu P3 aja partainya Pak Sulsani kita bubarkan saja. Maksud beliau itu jangan membawa-bawa paham intoleran dan ke dalam politik, ya. Tetapi kalau membawa agama ya dalam berpolitik, lawang pasal 29 Undang-Undang Dasar kita saja berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa kok. Agama nggak boleh dibawa-bawa dalam kehidupan bernegara. Saya kira tidak seperti itu. Yang dimaksud Pak Ansat Mbae adalah soal paham ya keagamaan yang intoleran.
Dalam cuitan di media sosial Twitter, Fadlizon menyampaikan ada ketakutan berlebihan terhadap agama Islam atau Islamofobia dalam sistem pemberantasan terorisme di Indonesia, yang salah satunya adalah Densus 88. Tapi saya kira sudah cukup banyak lembaga yang menangani, ada BNPT, ada BIN, ada di kepolisian sendiri, ada di tentara, ada Kopassus, segala macam, Koopsus malah. Statement ini, narasi-narasi yang menyatakan bahwa Densus 88 ini dibubarkan, itu adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok dan kelompok-kelompok radikal, sehingga akan berbahaya jika seorang anggota dewan itu kemudian menyuarakan statement-statement dari kelompok-kelompok. Kemudian berikutnya adalah kegiatan fundraising, pengumpulan dana. Ada beberapa jaringan pengumpul dana di sini. Yang terkenal itu dulu berapa tahun lalu di Jogja ada ditangkap satu markasnya di situ dengan some organizer. Nah, kemudian yang terakhir ini yang paling banyak itu yang disebut itu Baitul Mal Abdurrahman bin Auf. Itu ternyata punya cabang ada di Sumatera Utara, di Lampung, di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku. Semua ini buktinya cukup. Tapi detailnya tidak akan kita bahas di sini. Itu materi penyidikan nanti. Silakan pengacaranya nanti mengikuti. Polisi sebelumnya melakukan penangkapan telah meminta keterangan sekitar 28 saksi. Apa yang dilakukan oleh Densus 88 murni sebagai penegakan hukum yang tegas, dan kedua, tidak ada kriminalisasi terhadap kelompok siapapun. Jadi ini jangan tumpang tindih dan akhirnya kemudian menciptakan sebuah image yang dianggap oleh masyarakat kok Islam sekarang yang dimusuhi. Saya sangat prihatin, sedih, kecewa terkait dengan pernyataan sahabat saya Fadlizon yang mengatakan Densus 88 hendaknya dibubarkan. Saksi dari kalangan JI sendiri itu ada 28 saksi yang menguatkan bukti-bukti itu semua. Kemudian dokumen rapat Dewan Suro, karena yang bersangkutan ini kan jadi Dewan Suro di lembaga-lembaga ini pengumpulan keuangan JI. Dan ini adalah pengembangan penyelidikan dari penangkapan 2 tahun lalu, yaitu Para Wijayanto, pemimpin JI yang belasan tahun itu tidak ditemukan, akhirnya ditangkap di Bekasi juga. Di sekitar lokasi ini. Pengembangan itu semua ditemukan jaringannya ini dan dilengkapi dengan saksi-saksi, dokumen dan sebagainya. Nah, transformasi yang terjadi memang dapat kita lihat bahwa mereka harus bertahan hidup, harus mempertahankan organisasi ini di tengah kesulitan anggota yang ditangkap, sumber daya yang semakin terbatas. Mereka harus bertahan. Ada BNPT dan yang lain-lain. Jangan overlap gitu, jangan tumpang tindih. Dan narasi-narasi seperti itu nggak usah dikembangkan. Kepolisian juga bisa, ada Brimob kok, ada yang lain-lain, tapi tidak perlu sebuah detasemen khusus. Narasi Islamofobia itu yang menjadi problem. Kalau saya lihatin justru saudara Fadlizon ini Densus 88 fobia ya, Densus 88 fobia, karena memang beberapa kali saya mendengar pernyataannya Densus itu dibubarkan. Penetrasi ataupun penyebaran yang dilakukan oleh mereka itu adalah bagian dari proses kaderisasi. Jadi satu saat dia tinggal metik. Gitu ya. Sekarang nih orangnya sudah terpengaruh gitu ya, tapi belum menjadi bagian dari anggota. Nah, suatu saat itu akan ada ya proses tadi memetik itu ya. Oh, ini kita tinggal ambil orangnya. Ya tentara sama polisi saya disusupi. Ya kan? Tidak mustahil MUI juga disusupi, bisa saja kan begitu ya. Tentara nyaris tidak ada lembaga yang tidak disusupi oleh itu kan gitu tadi ya. Itu wajar-wajar saja. Jadi kata Pak Mbak tadi ya, nggak usah khawatir lah, katanya biasa saja. Saya juga nggak khawatir. Mereka masuk kepada
masyarakat ke lembaga-lembaga secara resmi ya sebagai bagian dari siasat untuk bertahan tadi. Kita harus ingat bahwa sebuah organisasi seperti ini tidak akan bisa bertahan hidup kalau tidak memiliki proses kaderisasi, pendanaan, strategi. Keberhasilan dari Densus, BNPT dan lembaga lain adalah tidak ada lagi di Indonesia. Itu namanya pencapaian keberhasilan. Kalau misalnya masih ada terus, lantas apa ukuran kinerjanya? Jadi keberhasilan dari sebuah Densus, keberhasilan dari BNPT, keberhasilan di dalam pemberantasan adalah tidak ada. Tesis seperti itu kan harus diuji ya. Justru saudara Fadlizon sebagai wakil rakyat ya menyampaikan secara komprehensif begitu loh ya, bahwa kalau tidak ada atau tidak ada Densus tidak akan ada. Ya itu harus diuji dengan satu tesis tersebut melalui satu penelitian lah ya. Kemudian misalnya membentuk tim khusus.